Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dengan video pembelajaran mengenai good governance dan otonomi daerah. Mari kita simak bersama-sama video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Weduri, NPM 21510400178, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dosen pengampu Ahmad Muluk Alfian, SPDI, MH. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang good governance dan otonomi daerah. Apa itu good governance? Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Apa sih itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos, yang berarti sendiri, dan nomos berarti aturan. Dengan begitu, otonomi dapat diartikan pengaturan sendiri, mengatur dan memerintah sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak atau wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa sih tujuan dari good governance? Tujuan dari good governance yaitu agar instansi dapat menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat, kegiatan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan yang berarti bagi masyarakat. Apa sih tujuan otonomi daerah? Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Landasan good governance. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Landasan otonomi daerah yang 1945 menjadi landasan hukum otonomi daerah yang utama. Tepatnya pada pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Selain itu, otonomi daerah juga diatur dalam berbagai ketetapan MPRI dan peraturan perundang-undang lainnya. Ada beberapa prinsip good governance menurut United Nations Development Program 1997, yaitu 1. Partisipasi, 2. Kepastian hukum, 3. Transparansi, 4. Tanggung jawab, 5. Berorientasi pada kesepakatan, 6. Keadilan, 7. Aktivitas dan efisiensi, 8. Akuntabilitas, 9. Visi strategik. Salah satu contoh otonomi daerah yaitu suatu kebebasan pemerintah dalam membuat kebijakan daerah. Pemerintah daerah tersebut bisa berupa gubernur, bupati, camat, kepala desa, ketua RW, hingga ketua RT diperbolehkan membuat kebijakan serta kewenangan dalam ruang lingkup wilayah yang dipimpinnya. Asas-asas otonomi daerah. 1. Sentralisasi. Pemusatan kekuasaan pemerintahan negara pada pemerintah pusat. 2. Desentralisasi. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. 3. Dekonsentrasi. Pelimpahan wewenang pemerintahan
oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada vertikal di wilayah tertentu. 4. Tugas pembantuan. Penugasan dari daerah dan atau desa dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Manfaat good governance. 1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi. 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketelaksanaan pemerintahan yang bersih dan efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. 3. Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap negara, kelompok, atau golongan masyarakat. 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. 5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perkembangan perwujudan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan dari 1 dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Penerapan good governance. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Baik, hanya ini materi pembelajaran dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.